filsuf dan para pemikir dari dunia Cina seperti Confucius, Barat yang diambil dari Plato dan Aristoteles, dan Islam yang memuncak dalam karya-karya Imam Al-Ghazali. Mereka ini membahas topik yang tak henti-hentinya dibahas, yakni pendidikan. Di masa ini pendidikan masih selalu dibahas oleh pemerintah, pendidik, dan dari kalangan ulama-ulama. Jadi untuk itu secara mendasar mungkin terlebih dahulu kita bisa membahas apa itu definisi pendidikan. Pertanyaannya cukup menarik ya, karena kita mulai dari persoalan pendidikan, karena dia sebetulnya jadi satu hal yang sekarang justru perbincangannya bisa dikatakan kurang substansial. Jadi mungkin kalau kita bahas pendidikan ataupun kuliah tentang pendidikan, justru yang dibahas sebenarnya manajemen pendidikan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya esensial, lebih kepada manajerialnya. Maka kalau kita bicara tentang definisi, saya mungkin akan berangkat dari satu definisi yang dari salah satu buku, ya, karya Sayyid Muhammad Naqi-Balatos, berjudul The Concept of Education in Islam, terbit pertama kali tahun 1978. Ini sebetulnya paper yang pernah beliau presentasikan di First World Conference on Muslim Education di Jeddah tahun 1977, atau setahun sebelum penerbitan buku ini. Di dalam buku itu, beliau coba mendefinisikan pendidikan, dan semula semacam diberikan semacam template gitu ya, ketika kita memberikan definisi pendidikan. Beliau beliau mengatakan bahwa pendidikan, education, is the process of instilling something into human being, ataupun inculcating something into human being. Kemudian beliau coba turunkan 3 komponen yang fundamental dari definisi tadi, bahwa kita harus bicara tentang proses, kita harus bicara tentang something yang kita tanamkan itu, yang kita instilling itu. Ketiga, kita bicara tentang the recipients ataupun human being. Ya. Dengan definisi ini sebetulnya kita udah cukup boleh dikatakan sudah automatically kita paham bahwa ketika kita bicara tentang pendidikan, yang kita maksud adalah pendidikan yang memang diatributkan ataupun dialamatkan kepada manusia. Jadi kita nggak bicara tentang bagaimana how to train your kid, boleh bisa berdiri, bisa lari, bisa bernari gitu ya. Jadi kita bicara tentang manusia. Nah, 3 komponen penting ini harus kita bicarakan kembali dalam diskursus pendidikan kita. Pertama, saya ulang lagi bahwa kita harus bicara tentang the process of instilling. Berarti kita juga harus bicara tentang method, kita harus bicara kurikulum, kita harus bicara pedagogi. Ya. Yang kedua, kita bicara tentang something itu sendiri. Something yang dimaksud itu apa? Ya. Apakah kita mau menanamkan skill, atau kita mau mengajarkan semacam kemahiran tertentu, atau ilmu, atau informasi? Apa yang dimaksud dengan something yang mau kita tanamkan? Ya. Terus yang lebih penting lagi, yang terakhir, kita bicara soal recipients, kita bicara human being. Ya. Jadi persoalan tentang the human nature, ya, psychology of the human soul, itu juga penting untuk dibicarakan. Ya. Maka kita yang jadi persoalan yang juga diadres oleh Perpalatas dalam buku tersebut adalah apa yang kita hadapi sekarang. Masalahnya adalah the semantic confusion. Ya. Ada semacam kekeliruan semantik yang sebetulnya itu berkaitan dengan bahasa dan cara kita mentakrif ataupun cara kita mendefinisikan satu istilah tertentu. Ya. Dan ini menarik karena buku Perpalatas di Concept of Education, justru di bagian-bagian awal beliau banyak bicara tentang bahasa, ya, sebelum bicara tentang ta'rif ataupun definisi pendidikan. Karena apa yang beliau lihat, kita punya persoalan dalam mendefinisikan sesuatu. Ya. Padahal pendefinisian ataupun pentarifan itu dia sangat memerlukan katakanlah kita harus coba bisa membedakan satu hal dengan hal yang lain. Ya. Kenapa dia diberi ta'rif, kenapa dia didefinisikan? Dia mesti sifatnya definite. Maksudnya dia ada satu batas yang dia itu bukan yang lain, katakanlah. Ya.
Dan ini padahal sebetulnya ini juga satu capacity yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia, yang sebetulnya tanda-tandanya sudah Allah bicarakan di dalam Quran dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Adam, wa'allamal Adamal asma. Allah mengajarkan kepada Adam asma, nama-nama segala sesuatu. Dan manusia dianugerahi kemampuan naming atau tasmiyah katakanlah. Jadi penamaan sesuatu itu juga melibatkan definisi, dan definisi itu kan ya jadi kemampuan mentakrif sesuatu itu sebetulnya melibatkan proses pengabstraksian sesuatu itu sendiri. Misalkan maksudnya pengabstraksian itu kita harus memilah mana yang substance, mana yang bukan substance atau accident. Ini kita balik lagi ke 10 categoriesnya Aristotle. Ya. The substance ada yang accident. Nah, dan ini sebetulnya proses yang sifatnya innate dalam diri manusia sebetulnya. Walaupun filosofisasi itu bisa para scholars ataupun filosof yang bisa melihat perumusannya ya. Tapi sebenarnya kita bisa melihat dari kapasitas seorang manusia ketika dia masih kecil gitu, sebenarnya sudah kelihatan bakat abstraksinya. Misalkan katakanlah anak itu sudah mulai bisa membedakan antara pena dengan sedotan lah katakan, dengan straw. Walaupun kita bisa melihat bahwa dua-duanya katakanlah berwarna biru. Terus anak itu sebetulnya pengen pena, minta pena lah katakanlah, dia udah bisa menyebut pena ataupun ya alat warna lah gitu ya. Terus katakanlah oke, saya mau pensil warna biru gitu kan. Terus kita kasih sedotan misalkan, dia pasti nggak mau tuh. Di situ dia bisa membedakan bahwa kebiruan pena dan juga kebiruan sedotan itu bukan yang mendefinisikan sedotan, juga bukan yang mendefinisikan pena. Jadi kalau kita melihat itu kan quality ya, itu color itu kan quality itu, dan itu bukan substansial gitu. Nah itu masih lagi di level yang sifatnya benda-benda objek yang sifatnya bisa di indera. Tapi level yang lebih tinggi dari yang itu, kita bicara etik misalkan. Anak-anak kan sudah sering diajarkan misalkan sabar ya, jangan marah-marah, macam jangan bicara keras. Katakanlah sabar. Kita bilang iya nak, sabar, jangan nangis, ibu lagi lagi buatin kau susu segala macam, itu tangga sabar. Nah, anak-anak tidak mengatributkan kesabaran itu kepada satu peristiwa yang spesifik. Misalkan hanya kepada peristiwa ibunya sedang menyeduh susunya gitu. Dalam banyak hal kesabaran itu bisa berlaku. Maka satu peristiwa itu dia bukan yang mendefinisikan kesabaran. Nah, jadi kan anak-anak sudah bisa mengabstraksikan apa itu sabar sebetulnya, walaupun dia tidak mengartikulasikan sabar adalah gitu ya. Nah, di level yang lebih naik lagi dulu, di level ethics, di atasnya lagi ada level yang sifatnya ilahiyat, metafisik segala macam. Nah, maksud saya apa? Aktivitas pentarifan yang melibatkan juga aktivitas akliyah penamaan, dia sebetulnya satu kemampuan yang sebetulnya innate dalam diri manusia. Begitu juga yang perlu kita perhatikan ketika kita mendefinisikan pendidikan. Sekarang kan kita bisa katakanlah tidak bisa membedakan apa bedanya pendidikan yang betul-betul pendidikan yang sekedar menanamkan kemahiran, skill, bedanya dengan pelatihan, bedanya dengan workshop, bedanya hanya dengan menonton YouTube, dengar TikTok, dengarkan podcast gitu ya. Apakah kita sebut itu pendidikan? Ya. Katakanlah kita bicara tentang pendidikan, itu simpelnya adalah all the process of knowing, kita sebut sebagai pendidikan. Tetapi orang nanti akan dipertanyakan lagi what to know. Apakah kita menganggap bahwa ketika kita lihat kumpulan lecture atau ceramah di YouTube ya bersiri, apakah kita sudah memenuhi tanggung jawab ataupun kewajiban pendidikan kita? Ya kan? Nah, ini jadi kekeliruan di level ta'rif, akhirnya dia turun kepada kekeliruan sikap dia, kemudian tanggapan dia pada sesuatu gitu. Nah, maksud saya kalau orang salah sudah dari segi ta'rif pendidikan,
apa namanya, dia bisa tidak sadar bahwa sebetulnya semua yang dia sebut pendidikan itu bukan pendidikan. Dan pendidikan selalu dikaitkan dengan ilmu kan. Nah, bisa jadi sebetulnya yang dia terima, dia pelajari itu bukan ilmu. Bisa maklumat, bisa sekedar informasi, bisa sekedar fakta, bisa sekedar skill, bisa sekedar kemahiran gitu ya. Yang jadi masalahnya ketika pendidik menganggap bahwa dia buat eksperimen mungkin kepada binatang segala macam, kemudian ternyata dia simpulkan lah sepertinya manusia juga, karena nature-nya mungkin ada yang sifatnya irisan ataupun share karakteristik dengan hewan, dia akan terapkan kepada manusia. Nah, jadi 3 komponen itu saya pikir perlu dibahas lagi dengan perbincangan yang esensial. Belum ke persoalan-persoalan lain yang sebetulnya juga sangat bergantung kepada definisi kita kepada pendidikan dan perbincangan kita yang betul tentang 3 fundamental elements ini. Gitu. Oke, tadi kan Mas Yogi sendiri kan udah sempat menyinggung ilmu, pentarifan sama anak-anak, bahwa anak-anak sendiri punya fitrah, dalam fitrahnya sendiri bisa memahami sesuatu, bisa mengkonseptualkan sesuatu. Namun anak-anak sendiri belum bisa memperincikan bahwa kata sesuatu kayak misalkan dari sabar itu bermakna apa gitu. Nah, maka dari itu saya agak mau mengarah sedikit dalam buku How to Read the Book sih, bahwa Mortimer Adler di tahun 1970-an di dalam pengantarnya mengatakan bahwa 30 tahun setelah pertama kali terbit buku tersebut, semakin tingginya literasi, namun semakin rendahnya pemahaman gitu. Seakan-akan para pembaca tersebut sama seperti anak-anak lagi gitu, hanya bisa membaca ABC doang. Nah, dan juga menarik, disinggung juga oleh salah satu guru bangsa kita, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dalam pengantar di buku yang sama yang diterjemahkan bahasa Indonesia, bahwa ada masalah kesenjangan bahasa gitu, apalagi di dalam masyarakat Indonesia. Nah, menyambung dari 2 pernyataan yang tadi saya sebutkan, Prof. Said Nengka Balta sendiri berhasil merangkum masalah-masalah yang 2 tokoh tersebut utarakan gitu, dan masalah-masalah runtutan lainnya yaitu ekologi, ekonomi, dan kebudayaan dan lain-lain, beliau rangkum dalam suatu masalah yaitu kekeliruan ilmu yang muncul karena kerusakan adab. Bagaimana tanggapan Mas Yogi terhadap 2 pernyataan yang saya sebutkan, dan apa sih, coba diuraikan gitu, apa sih kerusakan kekeliruan ilmu dan kerusakan adab gitu? Saya pikir saya mungkin akan mulai dari dari statement yang Prof. Nakib sebutkan, bahwa kita sebenarnya kalau ditanya apa sebetulnya masalah yang melanda kaum muslimin sekarang ya, terutama persoalan-persoalan yang menggentingkan lah ya, the crisis ini. Beliau sebut the loss of adab, kemudian dia mengakibatkan the corruption of knowledge, dan kemudian the rise of false leaders, dan pada akhirnya juga dia mengekalkan kembali proses yang sama. Nah, tapi kita pun perlu bertanya apa yang beliau maksud dengan adab. Nah, dalam penjelasan Said Naqib Balatos, spektrumnya lebih komprehensif dibandingkan perbincangan adab yang mungkin sering kita jumpai dalam buku-buku agama ya. Kebanyakan yang kita di Indonesia lah terutama, yang lebih sifatnya ke aspek-aspek yang etis ya, ethical gitu ya, attitude, etiquette gitu ya. Tapi Prof. Nakib coba ambil lagi satu definisi yang komprehensif yang merangkumi semua banyak aspek-aspek lah. Beliau mengatakan bahwa adab itu adalah pengenalan dan juga pengakuan tempat-tempat segala sesuatu yang berdasarkan ataupun mengikut derajat kewujudan atau hierarchy of existence ya. Nah, the order juga. Nah, maka ada 2 elemen penting dalam adab. Pertama adalah pengenalan sama pengakuan. Ya, setelah pengenalan saja dia tidak jadi adab, pengakuan tanpa pengenalan dia tidak sah ya. Pengenalan tanpa pengakuan dia bisa ingkar ya. Dia kenal tapi dia tidak mengakui ya. Misalkan dan ini juga berkaitan dengan the concept of the notion of place. Nah,
Yang kita maksud dengan tempat, dia bukan hanya berkenaan tempat yang di levelnya seperti kita sekarang. Fisik ini. Fisik gitu. Tapi tempat, di dalam bahasa Arab pun punya banyak peristilahan. Kita menyebut, misalkan ada pertanyaan makan. Makan itu sebenarnya umum. Ya. Al-makan itu umum. Tapi ada di level yang misalkan, ada juga istilah lain, misalkan al-manzil. Manzil gitu kan, kita gunakan kataan manzil itu untuk tempat-tempat di, katakanlah astronomical object. Ya. Ada manzilahnya. Ya. Kemudian ada juga perkataan makom. Makom biasanya berkaitan dengan satu peringkat ruhani. Itu pun tempat juga. Ya. Atau kita bicara tentang mazhar yang lebih metafisikal. Ya. Itu juga sebetulnya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kita jadi tempat. Nah, maksud saya ketika kita bicara tempat, kalau dia misalkan empirik, maka objek yang menempati itu pun benda empirik juga. Kalau misalkan kita katakanlah buku ini jatuh ke atas lantai, jadi ke bawah gitu ya, dan kita tahu bahwa tempat dia semula adalah rak buku, kita masih mudah untuk mengenali tempatnya semula, dan karena kita mengakui bahwa tempatnya adalah rak buku, kita kemudian bertindak untuk mengambil buku itu dan menempatkannya ke rak buku. Itu adab kepada buku, ya. Atau kalau misalkan begini, ada juga objek-objek yang sifatnya mental, ya, secondary intelligible, ya. Katakanlah soal tadi misalkan soal Tuhan, misalkan. Di mana tempat Tuhan dalam pikiran kita misalkan. Kalau Tuhan itu kita tempatkan kepada sesuatu yang sifatnya transcendental, ya, dia yang melampaui segala sesuatu, dia berbeda dari makhluknya semuanya, dari sifat dan juga zat, ya. Kemudian kita tempatkan dia seperti tempat makhluk misalkan, karena dia bisa mati, dia bisa makan segala macam. Itu sebetulnya sudah terjadi kekeliruan tempat dalam pikiran kita. Maksud saya itu semua ada tempat-tempatnya. Meskipun tentu kita nggak bisa identify bentuk tempatnya seperti apa, ya kan? Karena kalau kita bisa identifiable, jangan-jangan itu juga masih empirik gitu ya. Nah, maksud saya kalau misalkan dalam kasus buku itu masih mudah kita untuk balikin lagi. Tapi dalam kasus pikiran itu lebih susah, ya? Karena dia akan melibatkan keyakinan, kemudian dari keyakinan dia turun kepada tindakan, sikap, attitude, segala macam. Nah, maka kita juga perlu beradab kepada kata-kata sebetulnya, ya? Beradab kepada makna. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Al-Quran mengatakan bahwa satu istilah itu artinya begini, berdasarkan dengan semantik ataupun medan makna yang juga sudah dijelaskan dalam konseptual correlation di dalam Al-Quran, ya, itu harusnya jangan diubah gitu, jangan diubah. Contoh misalkan kita mendefinisikan, so far kita mengatakan bahwa pendidikan itu dalam bahasa Arab ada beberapa istilah, kan? Ada istilah tarbiyah, ada istilah ta'lim, ada juga istilah ta'dib, ya. Apakah sekarang mungkin kita lebih populer menggunakan istilah tarbiyah, gitu ya, dan itu digunakan untuk semua jenis pendidikan pada akhirnya. Nah, kemudian kita juga ada istilah ta'lim, ya, dan juga istilah ta'dib, ya. Nah, kemarin kita definisikan misalkan tarbiyah itu sebetulnya sesuai tidak dengan apa yang kita maksud kepada tiga komponen tadi yang disebut dalam pendidikan, ya. Terutama ilmu, kemudian juga manusianya, ya. Misalkan di dalam doa kita, kita selalu mengatakan dalam doa kepada orang tua, misalkan Rabbana gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbayani shighara. Ya. Kata Rabbaya itu sebetulnya itu juga itu bentuk fiil kepada perkataan tarbiyah, ya. Jadi dia sebetulnya lebih tepat untuk maksud pengasuhan. Fiil kata kerja maksudnya. Ya, kata kerja tarbiyah. Dia lebih kepada pengasuhan, ya. Maka sebetulnya tarbiyah lebih cocok untuk katakanlah pendidikan yang sifatnya sensorik dan juga motorik dalam level anak-anak, gitu. Ya, level anak-anak. Ya. Di level mereka belum bisa ditanamkan ilmu yang sesuai dengan nature-nya ilmu, gitu ya. Ya, maka belum bisa diterapkan taklim,
apakah kemudian kita juga menggunakan istilah taklim untuk merangkum semua, menghimpun semua maksud pendidikan? Itu juga tidak juga, karena dalam Islam pendidikan itu tidak selalu katakanlah sifatnya kognitif sentrik. Di situ juga ada elemen etis gitu ya. Nah, ada elemen etisnya. Nah, tapi juga ada istilah ta'dib ya. Istilah ta'dib ini kalau kata Prof. Nakib sebetulnya lebih tepat karena dia lebih komprehensif. Jadi kalau kita menggunakan istilah ta'dib ataupun pengadaban, dia dia katakanlah sudah merampungkumi tarbiyah dan juga ta'lim. Dan dia bahkan dinisbahkan kepada kenabian. Ya kan dalam satu hadis disebutkan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kan? Tuhan mendidik aku, maka jadilah pendidikan aku pendidikan yang terbaik. Dan Rasulullah SAW kita bisa katakan memang beliau dididik oleh Allah langsung melalui dengan alat, dengan ayat, dengan peristiwa ketika kecil sehingga besar sehingga wafat. Ya. Jadi maksudnya dia dikaitkan dengan kenabian gitu. Dan ini kan kita tahu bahwa tidak ada nabi yang kebanyakan ya nabi diangkat ketika dewasa. Yeah. Ya, mungkin ada kasus tertentu seperti Nabi Isa segala macam. Ya. Tetapi kebanyakan para nabi diangkat ketika sudah dewasa. Iya benar. Maka pendidikan pun sebetulnya kita bisa katakan itu tanggung jawab orang dewasa. Karena katakanlah orang dewasa idealnya sudah actual. Mereka lah sebetulnya yang mendidik. Sudah terdidik karena mereka. Terdidik harusnya. Ya. Dan kita pun kalau mau betulkan pendidikan kita mulai dari level yang memang dewasa, orang dewasa. Ya, kemudian maka cara kita beradab kepada bahasa ini kekeliruan adab dalam kaitannya dengan bahasa adalah salah menggunakan istilah tadi. Nah, ketika salah menggunakan istilah di Quran misalkan conceptual meaningnya seperti apa gitu kan, akhirnya tidak fit mungkin dengan konsep-konsep yang lain. Jadi confused juga sebetulnya. Berarti ada hubungan seperti kayak pembahasan di awal di mana tadi kan masalah bahasa juga kan, istilah kekeliruan, berarti itu salah satu kekeliruan semantik juga berarti Mas? Iya, betul. Terus kita kaitan tadi katakanlah tadi menyebut Adler ya, yeah. Dan juga Gus Dur ada kesenjangan bahasa segala macam. Betul bahwa kualitas baca kita walaupun sudah dewasa dia masih sifatnya elementary reading ya. Karena yang kita kita masih terapkan sekarang adalah hasil belajar membaca di level sekolah dasar ya, sekolah dasar elementary reading kata Adler. Nah yang Adler sebut kita coba sekedar baca ABC, bisa baca ABC gitu kan. Kemudian dia sebut dengan istilah abecedarian ignorant. Atau di level yang itu yang nggak bisa baca elementary reading. Tapi orang yang sudah sebetulnya levelnya doctoral ataupun sudah dewasa masih di level ABCD, ya, dia sebut sebagai doctoral ignorance atau literate ignoramus ya. Dokter jahil gitu. Kasarnya. Maksudnya harusnya di level itu dia sudah naik ke level yang lebih tinggi dari sekedar elementary reading gitu ya. Nah ini kita balik lagi misalkan saya mau kaitkan dengan definisi membaca mutola'ah di dalam karyanya Munajjam Beshi Faidul Haram fi Adabil Mutola'ah. Dia sebutkan bahwa apa yang disebut mutola'ah itu ringkasnya adalah mulahazatul marsum li tahsilil mafhum. Jadi itu semacam memperhatikan betul-betul al-marsum. Maksum itu aksara. Kita sebut sebagai ABCD tadi. Yeah. Ya. Tapi yang paling penting itu selanjutnya dia menyebut litahsilil mafhum. Untuk apa? Untuk sampai kepada understanding, pemahaman atau makna. Nah, maknanya apa? Tujuan dari pendidikan dalam yang hal ini spesifik membaca, dia harus for the sake of understanding. Nanti akan tanya lagi what to understand. Kan banyak hal objek-objek yang sebetulnya jadi objek pemahaman ya. Apa hanya sekedar memahami hal-hal yang sifatnya remeh-temeh atau atau memahami sesuatu yang sebetulnya sangat fundamental dan bisa jadi dia berlaku kepada setiap keadaan kita. Maka di dalam karyanya Zarnuji misalkan Ta'limul Muta'alim, dia katakan bahwa
di antara ilmu yang paling penting adalah ilmu mengenai ahwalul qulub, keadaan hati, tentang katakanlah tentang tawakul, sabar segala macam. Karena mau apapun revolusi yang terjadi, mau apapun peristiwa yang terjadi di dunia, mau berubah sedramatis apapun teknologi kita segala macam, sosial politik kita, dari dulu orang lagi masih bicara tentang etik, ya. Bicara tentang sabar, syukur, tawakal segala macam, menerima gitu ya, tenggang rasa, teguh pada prinsip gitu kan. Itu hal-hal sifatnya keadaan ruhani batin gitu kan. Dan dia bisa jadi tidak semestinya berubah dengan perubahan yang sifatnya technological dan infrastruktur dalam kehidupan sosial dan juga bernegara kita gitu. Nah, maka jadi 30 tahun setelah terbitnya buku Adler itu, Adler melihat bahwa banyak yang berubah, tapi juga ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah diantaranya orang masih lagi confused tentang tujuan membaca. Misalkan seperti inilah, kita katakanlah, apakah orang yang disebut knowledgeable, gitu ya, orang yang well informed dengan knowledgeable, ya. Apakah kita merasa bahwa orang yang sekarang cukup hanya dengan baca artikel di internet, baca caption, baca koran. Dulu koran ya, dulu masih ada usaha lah, dibeli ya. Sekarang hanya dengan scrolling itu aja kan. YouTube segala macam. Apakah mungkin dia nggak bilang bahwa dia knowledgeable, dia pintar, tapi ketika dia sudah merasa cukup dengan itu, padahal informasi itu masih katakanlah bahan mentah yang harus diproses dalam pikiran sehingga jadi ilmu. Dia merasa cukup dengan itu dan dia tidak naik ke level yang lebih serius, sistematik, tersusun seperti layaknya pendidikan. Itu pun sebetulnya sudah keliru dalam pikiran. Dia katakanlah menyamakan informasi dengan ilmu, maklumat dengan knowledge. Jadi makanya sebetulnya kita balik lagi ke 3 komponen penting tadi. Sekarang pun persoalan kita, katakanlah kita memberesin pendidikan, berarti membereskan 3 komponen ini. Tapi kita pun harus membereskan soal konsep kita tentang ilmu, juga harus membereskan konsep kita tentang manusia gitu. Nah, dalam wacana pendidikan sekarang, konsep-konsep fundamental dalam ilmu tidak begitu dikonsider. Konsep-konsep penting dalam manusia, tentang manusia, tidak begitu juga diperhatikan. Jadi sekarang hanya berpikir bagaimana menaikkan ranking university, gitu kan. Bagaimana menaikkan index of citation kita segala macam. Gitu. Jadi saya pikir kalau kita bicara adab, kekeliruan adab, kita pun sebenarnya juga tidak, katakanlah dalam hal ini kita tidak beradab dengan pendidikan, tidak beradab dengan adab itu sendiri, tidak beradab dengan ilmu, karena dia tidak mengakui tempat sebenarnya ilmu itu apa, sehingga dia dikelirukan dengan informasi gitu kan. Itu juga bentuk kebiadaban, tidak beradaban. Jadi saya pikir Prof. Akib ketika bilang the loss of adab, maksudnya juga the crisis of education. Ya. Karena adab itu tidak ada tempat lain ditanamkannya, dipelajarinya kecuali di pendidikan. Cuma masalahnya juga ketika kita bicara pendidikan, itu selalu diidentikan dengan institusi pendidikan. Padahal 2 hal yang berbeda itu. Ya. Di dunia Islam zaman dulu, pendidikan itu sifatnya lebih personal daripada institusional. Lebih personal daripada institusional. Ya. Jadi, dan bahkan institusi, kalau kita nyebut institusi itu sebenarnya gurunya. Guru yang buat kurikulum semuanya. Yes. Maka coba kita bilang, kebanyakan nama-nama madrasah zaman dulu itu nama-nama gurunya. Ya. Nama-nama gurunya kan, nama-nama zawiyah, nama-nama khanaqah, nama-nama thariqah, madrasah, semuanya nama gurunya. Mazhab sekalipun adalah nama gurunya gitu. Dia bukan nama yayasan yang kita bisa ngarang gitu ya. Mungkin cari-cari falsafah dan juga maknanya lah. Termasuk juga konsep kursi the distinguished chair of academic chair gitu.
Itu juga dari Islam itu. Jadi lebih kepada personal. Nah, sekarang kita mempersempit pendidikan itu kepada institusi pendidikan, padahal tidak semestinya sama. Ya dia bagian, tapi juga bukan keseluruhan kan. Nah, akhirnya apa? Keluar dari institusi pendidikan, dia nganggap bahwa pendidikan sudah selesai. Di rumah, di luar sekolah tidak ada lagi pendidikan, di rumah tidak lagi dia mengenyam pendidikan, di lingkungan tidak belajar, ya, tidak mendapat pendidikan, di sekolah lah ada pendidikan. Yang jadi masalah ketika orang sudah mengerucutkan pendidikan kepada institusi pendidikan, kita pun sekarang punya banyak keresahan tentang pendidikan di dalam institusi pendidikan. Yeah. Jadi dulu pilihannya, dulu katakanlah semua itu adalah pendidikan, ketika komponennya sudah tercukupi, sekarang yang dibatasi kepada institusi pendidikan itu pun kita sudah punya persoalan gitu. Terus pilih mana lagi? Gitu kan. Di Islam kan jelas ya, pendidikan itu menuntut ilmu itu minal mahdi ila lahd, ya kan? Dari buayan hingga liang lahat. Ya. Jadi pendidikan tidak selesai ketika kita dapat degree atau lulus SMA atau apalagi hanya sekedar menyelesaikan beberapa siri podcast di YouTube ataupun di Spotify atau di platform lain.